Halo teman-teman, kembali lagi bersama Eka Nikana. Kali ini kita akan meringkas film yang berjudul The Purge: Anarchy. Film ini menceritakan tentang pembersihan di negara Amerika di mana pembersihan ini disebut dengan melegalkan seluruh warganya untuk membunuh atau membalas dendam kepada orang yang mereka tidak sukai dengan menggunakan senjata apapun. Dalam jangka waktu 12 jam setelah alarm tersebut berbunyi dan akan berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ringkas film ini agar kalian tidak penasaran dengan alur ceritanya. Intro. Film dibuka dengan memperlihatkan wanita yang bernama Eva sedang melihat berita pembersihan di tempat kerjanya. Nampaknya para pegawai restoran akan segera pulang dikarenakan hari sudah mulai sore. Di sisi lain, Leo sedang mempersiapkan senjatanya untuk dipergunakan pada malam harinya. Lalu, Shane dan Liz sedang melakukan perjalanan untuk menghindari pembersihan pada malam hari. Sebuah berita memberi pengumuman bahwa pembersihan akan dimulai pada waktu 2 jam lagi. Eva pun kembali ke apartemen. Namun, ada seorang pria yang bernama Diego sedang menggoda Eva. Namun, Eva mengabaikan pria tersebut. Sesampainya di kamar, Eva memberi ayahnya obat yang mengidam beberapa penyakit. Namun ayahnya berkata ingin beristirahat melewati malam pembersihan itu. Eva dan Celi mulai menutup semua pintu agar tidak ada seseorang untuk masuk ke dalam kediamannya. Di sisi lain, Shane dan Liz menuju parkiran seusai mereka belanja. Tanpa sengaja, seseorang menabrak Liz dan menatapnya seperti ingin meneror mereka berdua nanti malam. Mereka pun masuk ke dalam mobil lalu melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan, mobil dari Shane telah mengalami kerusakan. Mereka pun berhenti di pinggir jalan. Lalu mereka berdua melihat orang bertopeng tersebut telah mengikuti mereka sejak awal. Hari pun sudah mulai malam. Pembersihan pun dimulai dengan ditandai sirine yang berbunyi di seluruh kota. Dengan aba-aba berita melalui televisi, orang-orang pun telah membawa senjata untuk melakukan pembersihan dikarenakan waktu pembersihan telah tiba, di mana mereka menghabisi orang-orang tanpa sebab. Leo pun melakukan perjalanan pada malam hari untuk melakukan misi balas dendam atas terbunuhnya anak Leo. Shane dan Liz berusaha untuk menghindari orang-orang bertopeng itu melewati jalan kecil yang berada di kota. Di sisi lain, Eva dan Celi sedang berada di rumah. Lalu Celi menuju kamar kakeknya dan melihat sebuah surat bahwa kakeknya akan mengorbankan dirinya dalam pembersihan di kediaman kaum elit, di mana ia dibayar sebesar $100.000 untuk menjadi korban pembersihan oleh para kaum elit. Eva pun menjelaskan kepada anaknya bahwa kaum elit membayar seseorang yang sakit dan miskin untuk melakukan pembersihan. Tiba-tiba di bawah rumah terdapat pasukan bersenjata lengkap menuju apartemen mereka. Ada seseorang yang menembaki pintu kamarnya dan seseorang tersebut adalah Diego yang ingin balas dendam karena dia diabaikan Eva. Nampak di sini terlihat bahwa Diego sangat emosi karena tidak dapat apa yang ia inginkan. Tiba-tiba pasukan bersenjata lengkap itu pun sampai di kamar Eva lalu membunuh Diego dengan tembakan. Eva dan Celi yang bersembunyi akhirnya tertangkap lalu dibawa menuju mobil yang berada di pinggir jalan. Leo yang sedang dalam perjalanan tanpa sengaja melihat Eva dan Celi sedang dibawa menuju mobil tersebut. Leo yang sebenarnya ingin menahan diri ternyata tidak bisa untuk menahannya, lalu Leo keluar dari mobil dan langsung saja menembaki pasukan tersebut menggunakan pistol sekaligus menyelamatkan Eva dan Celi. Leo mengajak kedua orang wanita tersebut menuju mobilnya. Tiba-tiba di dalam mobil terdapat Shane dan Liz di bagian belakang. Mereka pun penuh perdebatan di dalam mobil sampai akhirnya satu pasukan itu bangun dan mereka pun langsung pergi dari tempat itu dikarenakan menghindari tembakan dari senjata yang mengerikan milik pasukan itu. Pada saat perjalanan, ternyata mobil dari Leo telah mogok karena terkena tembakan sebelumnya. Leo yang berbicara membutuhkan mobil, dengan bohongnya Eva mengucapkan ingin memberi mobil karena mereka semua ingin mengikuti Leo. Eva pun menyuruh Leo untuk mengawal menuju kediaman temannya yang lumayan jauh dari tempat mereka. Mereka pun memulai perjalanannya. Di sana mereka melihat orang yang dipukul lalu menculiknya. Shane yang ingin menunjukkan arah tiba-tiba terkena jebakan yang membuat banyak sekali orang yang menghampiri mereka untuk membunuhnya. Setelah tali tersebut ditembak,
mereka pun berhasil kabur. Selanjutnya, mereka melihat pasukan banyak sekali tewas dan menghampiri bis yang peralatannya lengkap seperti milik pemerintah. Dengan kesempatan ini, mereka semua mengambil senjata lalu pergi dari bis tersebut. Setelah itu, mereka menemui sebuah lorong kereta api lalu mereka pun berjalan untuk melewatinya. Tiba-tiba, terdapat sekelompok berandalan yang membawa mobil beserta tembakan api untuk membasmi orang yang berada di lorong tersebut. Mereka pun lalu berlari ke tempat yang aman. Namun, Shen dan Liz berusaha menembaki orang tersebut. Shen pun terkena tembakan namun masih berusaha untuk menembaki mobil tersebut hingga meledak. Setelah itu, Liz mengajak Shen untuk menghampiri mereka. Mereka pun berlari sekencang mungkin melewati jalanan besar, yang pada akhirnya mereka sampailah di kediaman teman dari Eva. Lalu temannya langsung membuka pintu itu dan menuju ke kamarnya. Nampaknya kediaman tersebut sangat nyaman karena mereka dapat bersantai dengan makanan enak dan minuman anggur. Lalu Eva pun berbohong bahwa temannya tidak memiliki mobil sama sekali. Leo pun bersiap-siap keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, saudara dari teman Eva menembaki kakaknya karena memiliki dendam akibat perselingkuhan kekasihnya. Leo pun langsung menyelamatkan mereka berempat dan langsung keluar dari tempat itu. Namun, tidak semudah itu. Ternyata, pasukan bersenjata milik pemerintah sedang berada di luar gedung untuk memasuki gedung tersebut. Leo yang sedang melihat situasi di luar mendengar pembicaraan pasukan tersebut bahwa pasukan itu akan mengincar mereka berlima. Leo pun lalu menyuruh mereka melewati pagar dan berlari sejauh mungkin. Ia pun melihat pintu tersebut dibuka paksa dengan alat modern dan Leo pun melompat pagar. Tiba-tiba Leo pun dipukul hingga pingsan oleh orang bertopeng. Ternyata di dalam mobil teman-temannya telah tertangkap oleh orang bertopeng itu. Orang tersebut berbicara kepada mereka bahwa akan menjual mereka ke kaum elit. Saat mereka dibawa ke suatu tempat, di sana kaum elit nampaknya sangat menikmati pembersihan ini, di mana mereka merelakan uangnya ratusan ribu dolar untuk melakukan aksi pembersihan tersebut. Lalu Leo dan kawan-kawan diarahkan menuju tempat yang sangat gelap dan ternyata tempat itu seperti permainan tembak-tembakan pada umumnya. Di sana nampaknya kaum elit dengan senjata lengkap disertai kacamata penglihatan malam siap mencari mereka yang telah bersembunyi untuk dibunuh. Leo pun berjalan mengendap-endap agar dapat membunuh kaum elit itu untuk memperebutkan senjata dan kacamata yang mereka miliki. Setelah berhasil mendapatkannya, Leo pun membunuh kaum elit itu satu persatu. Di sana terlihat bahwa kaum elit yang lainnya telah menyaksikan pembersihan itu melalui lantai paling atas. Lalu, salah satu pemilik acara itu telah menghubungi pasukan yang sangat banyak untuk membunuh mereka. Mereka pun seperti terpojok dan Shen telah terkena tembakan dari pasukan itu yang membuat Shen telah tewas karena telah banyak terkena tembakan. Tiba-tiba muncullah pasukan yang anti dengan acara pembersihan tersebut lalu mengajak mereka menuju keluar dari tempat itu. Di sana mereka melanjutkan peperangannya, namun Leo dan lainnya telah keluar dan mengambil mobil dari pemilik tempat tersebut. Hari itu pun mulai pagi di mana Leo sedang parkir di sebuah kediaman orang yang telah membunuh anaknya pada 12 bulan yang lalu. Leo pun menceritakan kepada Eva dan Celi bagaimana kesalnya dia saat itu. Lalu Leo menyuruh mereka berdua untuk tetap di mobil dan ia pun berangkat menuju rumah itu untuk membunuh orang yang telah membunuh anaknya. Setelah itu, Leo pun masuk ke dalam rumah tersebut dengan melewati jendela. Ia pun sangat berhati-hati mengambil sebuah pisau lalu menuju kamar orang itu. Setelah bertemu orang itu, Leo langsung memukulnya dan menodongkan sebuah senjata kepada orang itu. Leo pun langsung menyeret orang itu dan melampiaskan kekesalannya dengan berbicara bersama orang itu sambil menodongkan pisau yang ia dapat di dapur rumah itu. Sampai akhirnya Leo pun keluar dari rumah itu dan tiba-tiba Leo ditembak oleh orang yang sebelumnya ia tembak di dalam mobil box pada malam hari saat Leo menyelamatkan Eva dan Celi. Orang itu berkata bahwa dia sangat mudah melihat langkah dari Leo dan menjelaskan bahwa pemerintah sengaja untuk menurunkan pasukan agar lebih banyak korban yang telah dibersihkan. Tiba-tiba, pria tersebut ditembak oleh orang yang membunuh anak Leo. Pasukan dari pria itu pun datang, namun saat sirine sudah berbunyi, itu menunjukkan bahwa waktu pembersihan telah berakhir. Lalu, Eva dan Celi berusaha menyelamatkan Leo dengan dibantu oleh orang itu menggunakan mobil menuju rumah sakit terdekat dan kota pun normal seperti pada umumnya. Film pun berakhir.
Sekian dulu ringkas film The Purge Anarchy. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa like and share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui alur cerita film The Purge Anarchy. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi di setiap minggunya. Saya Eka Nikana mengakhiri video ini.